Berikutnya adalah sambutan dari Wali Kota Surakarta pada yang terhormat Bapak Erwin Hadi Rudiatmo, disilahkan. Baik, yang terhormat para sepuh, ini sepuh warga masyarakat Kota Surakarta yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Kepala BI, BNI, BRI, Bang Jateng tadi bersama saya menggos katanya, nggak sana. Dan seluruh kepala OPD jajaran pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD yang terhormat Komisi 1 Pak Budi matur nuwun berkenan hadir, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya kita ucapkan selamat pagi dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dalam rangka menghadiri dan menyaksikan launching Smart City menuju 2018 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa hari ini kurang 2 bulan 2018 Bu Dani, Smart City menuju 2018 sudah ada 9, nanti 8 atau 9 yang sudah diluncurkan. Namun paling tidak kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secepat mungkin, semurah mungkin, tanpa ada pungutan-pungutan liar di mana-mana. Ini yang kami utamakan. Dan yang kedua, sekaligus karena moratorium ASN ini tidak dicabut-cabut, yang lainnya kelebihan sumber daya manusia, pemerintah kota ini kekurangan ya sekitar 6.000, karena dari 11.000 tinggal 5.000 ya, kira-kira 6.000 selama saya menjadi wakil sampai dengan hari ini. Jadi setiap tahun pensiun itu 300 sampai 400 ASN. Nah, sehingga hal ini untuk menggerakkan, sebenarnya positifnya juga luar biasa, menggerakkan teman-teman OPD itu untuk inovasi, berinovatif. Akhirnya tadi ada besuk kiamat. Jadi besuk kiamat kemarin itu sempat jadi viral, dan ya sedikit banyak saya dibully, oh enggak apa-apa, karena belum tahu maksudnya. Ini negara ini harus semuanya diintegrasikan. Besuk kiamat itu singkatan dari bela sungkawa kirim akta kematian. Nah ini kan masyarakat sudah dienakkan. Jadi umpamanya hari ini ada Pak A meninggal dunia, lapor ke kelurahan, nanti pada saat jam pemberangkatan 1 jam sebelumnya itu entah Pak Lurah, entah Pak Camat atau Bu Camat atau Bu Lurah atau saya sendiri atau kepala dinasnya itu atur bela sungkawa ikut turut berduka cita itu sudah membawa KK, KTP sudah berubah statusnya, dan akta kematian. Mengapa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Karena warga masyarakat ini kalau sudah keluarganya meninggal dunia itu, akta kematian kelihatannya nggak penting. Tetapi ketika mau bagi waris, nah itu yang baru kebingungan. Meninggal tahun berapa lupa akhirnya. Nah ini supaya masyarakat itu terlayani secara penuh, makanya ada besuk kiamat, ada sapu lidi di Pak Bagi apa itu? Tape pasar. Tape pasar. Jadi pokoknya bahasanya bahasa lokal saja, biar yang menilai bingung dulu baru dijelaskan. Maksudnya begitu, supaya nggak ditiru oleh teman-teman yang lain. Tadi saya ditanya oleh dari BNI, Pak, di sini pelayanan mall di gimana? Nah, itu kuno, saya bilang itu. Pelayanan itu dari rumah saja bisa kok. Ngapain tidak ke mall? Nah, untuk mau bayar pajak jam 12 malam ya bisa. Ngurus izin-izin tinggal masukkan data saja, begitu jadi tinggal ngambil. Jadi kalau ke mall itu, saya pikir hanya sebuah glamor saja yang dipaparkan. Namun masyarakat tetap harus datang ke mall. Namun kalau kita nanti tidak semuanya bisa dilayani dari rumah. Tujuannya apa? Ya salah satunya kita melakukan efisiensi tentang SDM.
efisiensi waktu dan efisiensi materi. Nah ini Solo ini dapat kesempatan tanggal 1 nanti presentasi di Mendagri berapa Bu? 6 apa 5 inovasi? 5 kalau nggak salah, 5 inovasi itu nanti presentasi satu-satu mulai besok kiamat, tape pasar, paha mantap. Nah ini paha mantap ini ya bukan pangan maksudnya ini, bukan paha ini loh ya, jadi jangan supaya orang menilai iki ngopo, iki gawe aku koro ya paha mantap. Artinya kita bicara ketahanan pangan di situ. Sapu lidi, sundulan banyak Pak. Ada kebetulan kita mengajukan 10 itu masuk semua, namun diminta untuk 5 yang harus dipresentasikan. Nah dari situlah ke depan kita akan dengan BPJS juga. Jadi besok Pak, negara itu tidak akan rugi. Ini kita cerita mumpung ada perbankan di sini. Jadi kalau ada Bapak atau Ibu A hari ini meninggal dunia, itu sudah kita konekkan dengan BPJS, penduduk capil, DPPKA. Supaya apa? Nanti ketika Bapak A ini meninggal, kebetulan PBI KIS-nya itu dibayar oleh APBD, ini langsung ke delete. Seret, berarti bulan depan saya tidak harus, pemerintah tidak harus membayar Bapak A yang sudah meninggal ini. Tapi kalau ini tidak diintegrasikan, menurut saya mungkin BPJS ini yang menerima PBI yang sudah meninggal ini banyak, kira-kira seperti itu. Nah makanya kalau ini secara nasional itu diintegrasikan, ya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun sampai kota kabupaten lebih banyak kira-kira seperti itu. Dan yang paling utama dengan adanya Smart City dan melakukan besok e-money dan seterusnya ini, tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi uang palsu itu aja. Pak lah e-money nanti kalau dompet saya jatuh uangnya hilang enggak? Ya hilang, sama saja kalau itu uang dimasukkan di dompet hilang. Makanya kalau sudah punya e-money dikalungin saja, kanan kiri pakai kalung, itu mau belanja ya tinggal ngetap itu aja. Malah nanti dikira pegawai bank kok. Nah, kan contohnya ada itu dibur, kasih mata IT itu ceklik kalung ke udah mungkin lepas. Dan nanti kalau malu ditaruh di luar, masukkan ke dalam, jadi kan tidak kelihatan, mau belanja tinggal ngambil. Naik BST tinggal ngetap, bayar retribusi tinggal ngetap dan sebagainya. Kalau enggak ya kita yang apa itu pitanya BNI itu kan tulisannya BNI lah, ini emanenya dikantongi lagi berarti pegawai bank ini kan gitu paling tidak. Ini guyon-guyonnya adalah seperti itu, namun paling tidak saya dan Pak Pur komitmen dan konsisten. Jadi membuat komitmen mudah, namun menjaga konsistensi ini yang susah. Nah konsistensi saya dengan Pak Wakil adalah bagaimana untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan penyimpangan yang mulai dari 1 sen sampai 1 miliar itu pasalnya sama. Itu sudah kita lakukan di Solo tanpa pernah harus promosi. Yang penting masyarakat saya menikmati, masyarakat saya akan mendapatkan pelayanan yang lebih mudah. Dan sebentar lagi nanti saya dengan Pak Irwan akan membuat data. Kalau nanti kita rumuskan lebih menguntungkan, PBB di Solo ini kan belum 60%, baru 50%. Berani tidak pemerintah nanti melakukan pemutihan PBB? Jawab saya berani. Pemutihan tahun 2018, 17, 2018 bayar pada tahun itu saja. Nanti akhirnya masyarakat merasa memiliki. Ini nggak digratiskan malah bingung nanti. Nah makanya pemutihan PBB mohon untuk dirumuskan Pak Irman, supaya nanti masyarakat yang dengar di sini, Pak Sido mboten niku pemutihan yang Sido, mawon. Pokoknya kalau sudah saya ngomong begini ditagih Pak. Nah daripada berlama-lama enggak bayar pajak diputihkan hari ini, 2018 sudah bayar pajak tahun 2018 pasti akan 100%. Karena mau bayar kena denda, sudah berapa tahun yang harus dibayar. Ya pilih bayar sisan kowe murah di apa-apa kewe kan gitu. Namun kalau nanti diputihkan ini nanti akan bisa. Lah sehingga nanti kita bisa membaca setiap
bulan setiap tahun itu yang tidak bayar PBB berapa tinggal kita ingatkan. Yang kedua, sampai saya pamer Pak Bandu, Pak RKK itu yang Rp3.000 itu aja akan kita lakukan dengan tigas. Jadi itu sebulan itu miliaran kok Pak kalau dikumpulin. Mengurangi haknya PKK tidak, tetap PKK yang melaksanakan. Namun semua tidak ada pungutan tunai. Karena ini juga mengganggu kesehatan kalau ngelusi ribuan itu Pak. Ribuan itu kan debunya kan juga ini dapat upah pungutnya sebulan 100.000 gue meresake petang atau saya mau tombok. Nah ini supaya ndak menghitung uang dan sebagainya, ngelai itu kan masyarakat bayarnya ribuan namanya. Kadang duntel-luntel dan lain sebagainya harus ngelusi. Nah, untuk menghindari itu dua keuntungan yang kita dapatkan. Satu, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin besar, memberikan kesempatan pada ibu PKK ini tidak harus menghirup debu yang tidak sehat. Tinggalannya saja Pak, sosialisasi kedepannya akan sudah bisa dilakukan. Dan itu pada Bapak Ibu warga masyarakat Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta sudah berusaha semaksimal mungkin. Mari kita membangun 5 budaya hidup ini, selalu saya ingatkan, karena kalau kita hanya mengandalkan kontribusi kita kepada negara itu sangat kecil. Saya RKK hanya 5.000 Pak, berarti sebulan setahun 60.000, PBB 50.000, berarti 110.000 saya setahun. Tapi saya menikmati jalan aspal, penerangan lampu yang terang, pelayanan yang prima dan sebagainya. Nah, sehingga kalau negara ini tombok, negara ini punya utang ya rasah dirasani. Karena bangun nanti pengembaliannya sambil tiap hari. Tol itu kan dibangun dulu karena kita nggak punya duit. Jadi kalau kemarin ada yang menyampaikan Pak Jokowi terung lama nambah utang 1.000 muncul, nggak apa-apa. Tetapi perbatasan Papua, perbatasan Timor Leste dan sebagainya menjadi destinasi wisata baru. Dan yang untung siapa? Rakyat Indonesia. Dan itu sekali lagi mari kita bangun 5 budaya hidup. Budaya hidup gotong royong, budaya hidup memiliki, merawat, menjaga dan mengamankan Kota Solo dan isinya. Dimulai dari mana? Keluarga. Untuk apa toh? Mewujudkan masyarakat 3 WMP. Masyarakatnya waras, wasis, wareg, mapan, dan punya papan atau tempat tinggal yang layak untuk huni. Saya kira demikian, kurang lebihnya dalam saya mengingatkan, satu kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari ucapan selamat pagi, wilujeng kenjang, matur nuwun.